Di bawah arahan para ahli, pembangunan desa mulai menunjukkan kemajuan yang pesat. Sementara itu, Liam fokus membersihkan area monster dan memperluas wilayah kekuasaannya. Putri Scarlet terpesona oleh kekuatan sihir Liam. Sebagai keturunan darah naga, Scarlet merasa terdorong untuk mengabdi kepada Dewan Naga Radon yang kini telah menyatu dengan Liam. Mendengar hal tersebut, Radon menyarankan agar mereka pergi ke arah utara. Namun, untuk bisa masuk ke tempat itu, Liam harus terlebih dahulu menjenakan penjaga yang merupakan golem naga. Cara menjenakannya adalah dengan menghapus salah satu huruf yang tertulis di dahinya. Setelah berhasil menjenakannya, Scarlet memilih untuk tinggal sementara di sana guna memulihkan lukanya. Sedangkan Liam kembali terlebih dahulu untuk memantau pembangunan desa. Sayangnya, setibanya di sana, Liam mendapati pembangunan desa dalam kondisi kacau. Sekelompok manusia serigala telah menyerang dan menghancurkan sebagian bangunan. Liam mencoba berbicara dengan damai. Namun karena mereka menyerang lebih dulu, Liam tidak punya pilihan selain melawannya. Setelah pertempuran, Liam menjelaskan bahwa dirinya adalah utusan Radon. Karena manusia serigala itu juga merupakan pengikut Radon, mereka pun menyesali perbuatannya. Sebagai bentuk kompensasi, mereka bersedia menjalin kontrak bersumpah setia kepada Liam dan membantu pembangunan desa agar lebih cepat selesai. Chris adalah pemimpin manusia serigala tersebut. Awalnya, Liam mengira bahwa Chris itu adalah penjantan. Namun, ternyata Chris adalah serigala betina. Setelah kelompok manusia serigala berhasil memperbaiki bangunan yang rusak, Liam berharap dapat mempercepat proses pembangunan menggunakan sihir. Sayangnya, tidak ada satupun mantra sihir yang bisa memperbaiki objek secara langsung. Radon pun menyarankan agar Liam mulai menciptakan sihir baru. Dengan mengikuti petunjuk Radon, Liam berhasil menciptakan mantra sihir yang dapat melindungi objek dari kerusakan. Suatu hari, saat Liam tengah berlatih, Raina datang membawa kabar bahwa ada pasukan manusia yang mengejar para peri. Liam segera memeriksa situasi dan meminta pasukan tersebut untuk mundur. Namun, mereka malah menolak sehingga akhirnya Liam terpaksa menghadapi mereka dengan kekuatan. Setelah insiden itu, Liam membuat kontrak dan memberi nama kepada 100 peri. Dengan begitu, populasi di desa bisa bertambah pesat. Ketika melaporkan kejadian ini kepada Putri Scarlet, dia menjelaskan bahwa pasukan tersebut berasal dari negara yang berbatasan langsung dengan tanah perjanjian. Dia juga memperingatkan bahwa pengintai-pengintai lain mungkin akan segera datang untuk merebut wilayah tersebut. Demi mempertahankan wilayahnya, Liam memutuskan untuk membentuk pasukan tempur yang terdiri dari manusia serigala. Selain itu, dia juga segera menjalin kerjasama dengan negara tetangga guna mengurangi potensi ancaman dari luar. Pada hari yang sama, Liam menggunakan sihir teleportasi untuk mengunjungi kediaman Putri Scarlet di ibu kota kerajaan. Setibanya di sana, dia merasakan aura Radon. Ternyata, aura itu berasal dari patung Dewa Naga yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh keluarga Scarlet. Dengan sihir khusus, patung tersebut dapat berubah menjadi baju zirah yang mampu meningkatkan kekuatan pemakaiannya secara signifikan. Setelah urusannya dengan Putri Scarlet selesai, Liam kembali ke desa menggunakan sihir teleportasi. Di sana, dia langsung memantau perkembangan pembangunan desa yang dikerjakan oleh para penduduk. Tak lama kemudian, Raina datang membawa kabar bahwa ada sekelompok troll yang tinggal tidak jauh dari sana. Makhluk-makhluk ini dikenal sangat kejam dan sering memulai pertarungan. Untuk itu, Liam meminta Raina menunjukkan lokasi tempat tinggal para troll. Setelah menempuh perjalanan singkat, Liam tiba di wilayah mereka. Saat bertemu, Liam menyampaikan niatnya untuk merekrut mereka sebagai bagian dari rencana pembangunan negaranya. Namun, pemimpin troll menolak mentah-mentah dan langsung menentangnya bertarung. Serangan sang pemimpin troll memiliki daya hancur yang luar biasa. Satu pukulan saja bisa berakibat fatal. Saat lengah, kaki Liam sempat terperosok ke dalam lubang. Menyadari bahaya yang mengancam, dia segera mengenakan baju zirah sihirnya untuk melindungi diri. Melihat bahwa Liam mampu bertahan dan bahkan lebih kuat darinya, pemimpin troll akhirnya menghentikan serangannya dan bersedia mendengarkannya. Liam memanfaatkan kesempatan itu untuk menjelaskan tujuannya, serta memperingatkan bahwa pasukan manusia mungkin akan datang dan juga memburu para troll. Untuk membuktikan perkataannya, para troll meminta diantar ke desa. Setelah melihat sendiri, mereka akhirnya percaya dan memutuskan untuk menjalin kontrak menjadi familiarnya. Keesokan harinya,
Liam menugaskan para troll untuk mengangkut bantuan mineral dari pegunungan terdekat. Dia berencana mengekstrak logam dari bebatuan tersebut dan memproduksi baju zirah secara massal. Berkat bantuan sihir, proses tersebut berjalan efisien, dan Liam bahkan bisa meningkatkan kualitasnya hanya dengan memberikan nama khusus pada setiap zirah. Namun karena dibuat sendiri, maka jumlahnya masih terbatas. Untuk saat ini, Liam hanya berhasil membuat 15 pasang. Setelah zirah berhasil dibuat, dia langsung mendistribusikannya kepada pasukan. Saat mereka sedang berlatih mengenakan zirah tersebut, ada sekelompok bandit yang memasuki wilayah desa. Melihat keberadaan para elf, bandit-bandit itu tergoda untuk menangkap dan menjual mereka. Namun ketika mereka bersiap menyerang, Reina meminta salah satu rekannya untuk menghadapi para bandit. Awalnya, para bandit mengira para elf tidak akan melawan. Nyatanya, elf yang ditugaskan bertarung telah siap dan mampu melumpuhkan mereka seorang diri saja. Saat Liam sedikit lengah, salah satu bandit mencoba menyergapnya secara diam-diam. Namun, Liam dengan mudah melepaskan diri dan mengalahkan bandit itu hanya dengan satu pukulan. Setelah menyadari kekuatannya, para bandit pun membatalkan niat jahat mereka dan segera melarikan diri dari wilayah tersebut. Putri Scarlet meminta Liam dan teman-temannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan Dewa Naga. Sebagai gantinya, dia memberikan bayaran dalam jumlah besar. Asuna dan Jody menerima uang tersebut. Tetapi, Asuna meminta Liam yang menyimpannya karena menurutnya uang itu akan lebih aman jika disimpan oleh Liam. Tak lama setelah itu, Asuna dan Jody membelanjakan sebagian kecil uang mereka. Mereka memutuskan untuk membeli buku sihir karena mengetahui Liam sangat membutuhkannya. Saat sedang makan di sebuah kedai, Liam menceritakan bahwa dia telah membentuk suatu negara. Karena itu, dia pun bertanya kepada Asuna dan Jody apakah mereka ingin ikut tinggal di sana. Tentu saja mereka ingin ikut dengannya karena bagaimanapun juga mereka adalah familiarnya. Namun sebelum berangkat ke sana, Liam ingin mencoba mantra dari buku sihir yang baru dibelinya. Mantra tersebut ternyata dapat menciptakan dashbox, yaitu tempat penyimpanan yang bisa menampung barang sebanyak mungkin. Berbeda dari item box biasa, benda yang disimpan dalam dashbox akan cepat hancur karena aliran waktu di dalamnya berjalan jauh lebih cepat. Setelah melakukan berbagai percobaan, mereka menyadari bahwa 1 menit di dalam dashbox setara dengan 1 tahun di dunia nyata. Tak lama kemudian, Liam membawa Asuna dan Jody ke negaranya. Para penduduk menyebut mereka dengan hangat. Mereka langsung mengadakan pesta dan menyajikan berbagai makanan mewah. Keesokan harinya, para warga pergi memanen buah-buahan di hutan. Chris dan Guy memetik buah dengan penuh semangat. Mereka bahkan sampai dimarahi Reina karena hampir menghabiskan seluruh buah yang ada di sana. Beberapa saat kemudian, ada seorang warga yang digigit vampir. Gigitan tersebut membuatnya mengamuk dan menyerang temannya sendiri. Beruntung, Liam sedang berada di sana. Dia segera menyembuhkannya sebelum orang itu benar-benar berubah menjadi vampir. Tak lama setelah itu, seseorang melaporkan bahwa ada segerombolan vampir di wilayah utara. Sedangkan jumlahnya lebih dari 10.000. Untuk mencegah lebih banyak korban, Liam segera memerintahkan evakuasi warga. Sementara itu, dia sendiri mengumpulkan informasi yang bisa digunakan dalam pertempuran. Menurut laporan para penjaga, para orc telah mencoba melawan. Tetapi kewalahan karena jumlah musuh terlalu banyak. Selain itu, ada satu vampir yang berbeda dengan yang lain. Makhluk itu mampu membangkitkan kembali vampir yang telah dikalahkan. Setelah mengetahui hal ini, Liam mulai menyusun strategi. Dia mengajak Reina dan yang lainnya untuk menghadapi para vampir. Namun, tak lama setelah para vampir berhasil dikalahkan, muncul sosok Dracula yang mampu membangkitkan pasukan vampir yang telah tumbang. Agar Dracula itu tidak bisa lagi memerintahkan pasukannya, Liam segera membawanya ke lokasi lain dan bertarung secara langsung. Sayangnya, serangan sihir yang diarahkan kepadanya tidak ada yang mempan.
Dracula itu mengklaim bahwa dirinya abadi karena sejak awal dia tidak pernah benar-benar hidup. Namun, Liam masih memiliki satu cara terakhir. Dia mengurung makhluk tersebut ke dalam dust box, tempat di mana waktu bergerak lebih cepat. Dengan cara ini, Dracula itu tidak akan pernah bisa keluar lagi dan ancaman pun akhirnya berakhir. Sesaat setelah Dracula dikalahkan, para vampir yang melayaninya tiba-tiba melemah. Mereka berhenti bergerak dan taring mereka menjadi rapuh. Setelah mengamati lebih dekat, Liam menyimpulkan bahwa para vampir tersebut telah terbebas dari kendali Dracula. Namun, karena kekuatan sihir Dracula telah lenyap, tubuh mereka pun perlahan kehilangan bentuk dan nyaris menghilang sepenuhnya. Liam tidak ingin membiarkan semuanya berakhir begitu saja. Dia mencoba menyembuhkan mereka dengan mantra suci miliknya. Sayangnya, jumlah mereka terlalu banyak dan Liam tidak sanggup menyembuhkannya satu persatu. Radon kemudian menyarankan agar Liam mengubah mantranya menjadi sihir area. Dengan begitu, semuanya bisa disembuhkan sekaligus. Liam pun mengikuti saran tersebut. Dia berhasil melepaskan sihir suci area yang menyembuhkan mereka semua. Namun, karena menguras terlalu banyak energi, dia sempat kehilangan kesadaran. Setelah pulih, Liam meminta seluruh vampir yang telah diselamatkan untuk berkumpul. Dia ingin membuat mereka jadi lebih kuat dan mampu bertahan di bawah sinar matahari. Untuk itu, dia melakukan kontrak familiar dengan mereka agar dapat membantunya berevolusi. Sementara itu di tempat lain, seorang bangsawan tengah mengamati Liam dari kejauhan. Mengetahui bahwa Liam berhasil mengalahkan Dracula, bangsawan itu segera memerintahkan bawahannya untuk terus mengawasi Liam. Semua itu dilakukan guna mencari tahu apakah dia benar-benar seorang pelawan atau calon Raja Iblis. Di sisi lain, saat Liam sedang mengawasi pembangunan kota, Guy datang dan melapor bahwa ada beberapa manusia yang mengaku sebagai pedagang dan ingin bertemu raja di negeri ini. Liam merasa bahwa dirinya bukanlah raja. Namun, Guy menegaskan bahwa tak ada orang lain di wilayah itu yang pantas menyandang gelar raja selain dirinya. Bahkan, Radon pun turut mendukung pernyataan tersebut dan secara resmi mengakui Liam Hamilton sebagai raja di wilayah ini. Beberapa waktu kemudian, Liam bertemu dengan Putri Scarlet. Selama beberapa hari terakhir, Scarlet telah menyelidiki kondisi di kerajaan Jamil. Liam menemukan bahwa para menteri kerajaan sedang menyembunyikan sesuatu meski ia belum mengetahui secara pasti apa yang mereka tutupi. Setelah itu, Liam mengunjungi sebuah ruangan rahasia, tempat penyimpanan mantra-mantra kuno dan sihir terlarang. Melihat mantra tersebut membuat Liam sangat bersemangat. Dia segera mengamankannya dan langsung mempraktikannya. Hasilnya sangat mengesankan. Liam berhasil menguasai sihir kuno dalam waktu yang sangat singkat. Salah satu kemampuan yang dia kuasai adalah perisai mutlak, sihir pelindung yang dapat sepenuhnya memblokir satu serangan fisik atau memblokir serangan sihir. Dengan sering bereksperimen, Liam pun mulai bisa mengembangkan mantra kuno versi miliknya sendiri. Bahkan, dia bisa melakukannya tanpa buku sihir. Di hari yang berbeda, datang rombongan bangsawan yang mengaku sebagai utusan dari kerajaan Palta. Tujuan mereka cukup mengejutkan, yaitu untuk mengatur pernikahan antara Liam dan seorang gadis bernama Flora. Tak lama setelah itu, Liam langsung dipertemukan dengan Flora. Karena ini adalah urusan penting, Liam pun mempersilahkan mereka untuk masuk ke kota terlebih dahulu. Namun, sebelum sempat mengundang mereka masuk, tiba-tiba ada seseorang yang melancarkan serangan kejutan. Beruntung, Liam bereaksi dengan sangat cepat. Andaikan dia terlambat sedikit saja, Flora pasti akan mengalami luka serius. Di saat yang sama, orang yang mendampingi Flora tiba-tiba menghilang dari lokasi, membuat Liam curiga bahwa dialah dalam dari serangan itu. Liam kemudian meminta bantuan Scarlet untuk menyelidiki insiden tersebut. Setelah menganalisis lokasi kejadian, Scarlet berasumsi bahwa pelaku sengaja menciptakan insiden ini untuk mencari alasan menyerang negaranya. Selain itu, Scarlet juga mengungkapkan bahwa pendamping Flora merupakan tangan kanan raja yang dikenal terlibat dalam berbagai operasi mata-mata. Saat memeriksa kondisi Flora, Scarlet langsung mengenalinya. Ternyata, Flora adalah putri tidak sah yang disembunyikan oleh Adipati. Beberapa saat kemudian, Flora mulai tersadar. Ketika bangun, dia meminta Liam menjauh darinya karena dirinya memiliki kutukan yang dapat membunuh siapapun bila mendekat. Namun, dengan kekuatan sihirnya, Liam berhasil menghapus kutukan itu. Karena kerajaan Palta telah mencoba mencelakainya,
Liam menawarkan perlindungan kepada Flora untuk tinggal di wilayahnya. Dia berjanji akan menjamin keselamatannya sehingga pihak kerajaan tidak akan pernah bisa menyentuhnya lagi. Setelah itu, Liam berdiskusi dengan Scarlett tentang cara menghadapi tekanan dari 3 negara tetangga. Scarlett menyarankan agar Liam menunjukkan kekuatan dengan cara menerbitkan mata uang yang kualitasnya lebih tinggi dari mata uang negara lain. Tak lama setelah mata uang tersebut mulai diedarkan, kakak tertuanya Liam, yaitu Albert Fitt, tiba-tiba mengirimkan surat perjanjian dagang kepada Liam. Sayangnya, isi surat itu terkesan sombong dan meremehkan. Scarlett yang membacanya langsung marah dan merobek surat tersebut. Sementara itu, kakaknya yang lain, yaitu Bruno, mendekati Liam dengan cara yang lebih baik dan sopan. Meskipun usianya lebih tua, Bruno menunjukkan rasa hormat dengan datang langsung ke negeri para monster. Berdasarkan analisanya, Bruno yakin bahwa wilayah ini akan menjadi pusat perdagangan yang sangat menguntungkan. Karena itu, dia pun meminta izin untuk berdagang di sana dengan janji akan mematuhi hukum dan membayar pajak sebagaimana mestinya. Sebagai saudara yang lebih rasional dan kompeten dalam urusan bisnis, Liam menerima kerjasama tersebut dengan tangan terbuka. Setelah urusannya dengan Bruno selesai, Liam kemudian masuk ke dimensi lain untuk berlatih. Latihan kali ini berbeda dari sebelumnya. Dia berlatih bersama Radon dalam wujud manusianya. Di bawah bimbingan Radon, Liam terus melatih kekuatan sihirnya. Dalam salah satu latihan, dia diminta untuk menarik tambang menggunakan kekuatan sihirnya. Tujuannya adalah untuk melatih kendali atas kekuatan miliknya, serta meningkatkan kepekaan terhadap kekuatan sihir orang lain. Setelah menyelesaikan latihan tersebut, Radon memberikan ujian terakhir. Liam harus bisa mengeluarkan sebanyak mungkin serangan sihir. Hasilnya benar-benar luar biasa. Meskipun energi yang dimilikinya terbatas, Liam mampu meluncurkan lebih banyak serangan daripada sebelumnya. Menurut Radon, hal ini terjadi karena Liam telah belajar menggunakan kekuatannya dengan lebih efisien. Sementara itu, kota yang dibangun oleh Liam kini telah tumbuh menjadi lebih besar. Dia secara rutin mengadakan pengarahan untuk memastikan semua berjalan lancar dan tidak ada masalah yang mengganggu perkembangan wilayahnya. Dalam pertemuan bersama para rekannya, Reina melaporkan bahwa pembangunan di wilayah utara hampir selesai. Namun, mereka masih kekurangan 2 hal penting, yaitu persediaan air dan juga garam. Agar masyarakat bisa mandiri di masa depan, Liam pun mendapatkan ide cemerlang, yaitu menciptakan akses menuju ke laut hanya menggunakan sihir. Dengan membuka portal menuju lautan, dia menciptakan genangan air asin berukuran besar yang membentuk lautan kecil. Karena suasananya menyerupai pantai sungguhan, Asuna dan yang lainnya tertarik untuk berenang. Mereka semua bersenang-senang bermain air di pantai buatan yang diciptakan Liam semalam. Kehadiran para wanita membuat Liam gugup. Menurutnya, mereka semua terlihat sangat cantik dan menawan. Selain berenang, beberapa dari mereka juga bermain voli pantai. Sementara yang lain bersantai sambil berjemur. Setiap orang mengenakan pakaian renang yang sesuai dengan gaya masing-masing. Namun, Radon justru tampil berbeda. Dia mengenakan pakaian renang sekolah, membuatnya tampak unik dibanding yang lain. Beberapa waktu kemudian, Liam bertemu dengan Scarlett. Saat itu, Scarlett terlihat sedikit murung karena bawaannya membawa kabar buruk, yaitu salah satu wilayah di kerajaan Jamil sedang mengalami kekeringan parah. Liam dengan senang hati menawarkan bantuan berupa suplai air. Namun, Radon kemudian menyarankan Liam agar mencoba membuat hujan karena ada mantra tingkat tinggi yang mampu mengendalikan cuaca. Meskipun tertarik untuk mempelajarinya, Liam memutuskan untuk tidak menggunakan cara tersebut. Dia lebih memilih mencari solusi lain yang lebih bisa diterima semua pihak. Mengingat kakaknya masih menjabat sebagai bangsawan di kerajaan Jamil, Liam menawarkan kerjasama untuk mendistribusikan air ke daerah yang terdampak bencana. Dengan begitu, keluarga mereka tetap bisa berkontribusi dalam penanganan krisis. Selain itu, Liam juga tidak kehilangan kesempatan untuk memperkuat pengaruhnya secara diplomasi. Mobilitas penduduk dari luar kerajaan berhasil menghidupkan kota. Mata uang kerajaan kini telah beredar luas dan perdagangan dengan negara-negara tetangga mulai berkembang pesat. Untuk menjadikan kerajaannya sebagai pusat perdagangan utama, Liam memutuskan untuk membangun infrastruktur jalan yang layak. Berbeda dengan jalanan biasa pada peradaban zaman itu, jalan yang dibangun Liam tampak sangat modern. Dia menggunakan aspal dan batu kerikil yang dipanaskan dengan sihir,
menciptakan jalanan yang sangat kuat dan juga tahan lama. Setelah menyelesaikan pengasfalan di dalam kota, Liam memperluas jalur tersebut hingga ke perbatasan. Menurutnya, jalan yang terhubung langsung ke negara lain jauh lebih penting demi kelancaran logistik dan keamanan pengiriman barang. Namun, setelah beberapa ruas jalan selesai, Liam menyadari adanya kekurangan, yaitu permukaan jalan masih datar dan bisa menimbulkan genangan air saat hujan. Setelah semua jalan di dalam kota diperbaiki, Liam melanjutkan pembangunan keesokan harinya dengan desain baru dan lebih efisien. Sementara tim lain sibuk dengan pengasfalan, dia membuat tempat bersandar dari tambang dengan tujuan melatih keseimbangan. Dan hasilnya lebih dari yang dia perkirakan. Dia memperoleh kemampuan baru. Berkat kemampuan ini, Liam menyadari bahwa banyak mata-mata dari 3 negara tengah berkeliaran di wilayahnya. Mengetahui hal tersebut, Liam segera menemui Scarlett untuk berdiskusi. Dia ingin tahu seberapa besar kekuatan militer ketiga negara yang tengah mengawasinya. Menurut Scarlett, karena ketiga negara itu saling berhati-hati satu sama lain, maka kerajaan Jamil dan Paltak masing-masing memiliki sekitar 20.000 pasukan, sedangkan Quistador memiliki 50.000 pasukan. Mengingat wilayah Liam hanya memiliki sekitar 10.000 penduduk dan jumlah tentaranya sangat terbatas, dia harus memerankan perannya dengan cermat agar dapat menghindari konflik terbuka. Sementara pembangunan jalan terus berjalan, Liam beralih ke penambangan untuk mendapatkan bahan langka yaitu Haig Mithril. Dengan material tersebut, dia berencana membuat baju jirah sihir bagi seluruh pasukannya. Begitu jalur tambang ditemukan, Liam menghentikan sementara proyek membuat jalan dan mengerahkan banyak pekerja untuk menambang. Setelah berhasil mengumpulkan Haig Mithril dengan jumlah yang cukup, dia pun mulai mengolahnya menjadi batangan siap pakai. Dalam percakapannya bersama Reyna, Liam menemukan ide yang baru. Melihat banyaknya elf yang memiliki bakat sihir, maka dia terpikir untuk membuat Magicpedia secara massal. Kemudian, dia menanam Magicpedia buatannya itu di bawah jalanan kota. Dengan ini, para elf dapat mengakses berbagai mantra yang tersimpan di dalamnya, sekaligus berkomunikasi dari jarak jauh melalui jaringan sihir. Berkat inovasi ini, kota yang dibangun oleh Liam menjadi kota sihir pertama, tempat di mana teknologi dan sihir kuno terpadu secara sempurna. Tak lama kemudian, seseorang datang melapor bahwa ada tamu yang ingin bertemu dengan Liam. Mereka mengaku sebagai dragon dari kerajaan Quistador, atau yang lebih dikenal sebagai Kesatria Naga. Liam segera menemui mereka. Namun, sejak kedatangan mereka, naga yang mereka tunggangi tanpa ketakutan seolah-olah merasa terintimidasi oleh aura Liam. Ciela adalah pemimpin rombongan tersebut. Dia merupakan kapten pasukan dan juga putri ke-19 dari keluarga kerajaan Quistador. Tanpa banyak basa-basi, Ciela langsung menantang Liam untuk berduel. Tujuannya adalah untuk menguji apakah Liam pantas bergabung dalam aliansi dengan Quistador. Melihat tidak ada niat jahat dari Ciela, Liam menerima tantangan itu. Mereka pun berduel di tempat terbuka untuk saling menilai kekuatan masing-masing. Sejak awal pertarungan, Ciela langsung menyerang dengan kecepatan tinggi. Untuk bertahan, Liam menciptakan perisai mutlak yang dapat menahan serangan fisik dan juga sihir. Namun, perisai tersebut tidak mampu menahan serangan dari pedang suci medik Ciela. Sehingga Liam terpaksa menghindar dan mencari cara lain untuk melawannya. Setelah beberapa saat, Ciela mengakui kekuatan Liam dan segera menghentikan pertarungan. Lalu, dia pun mengajak Liam untuk berdiskusi secara damai. Dalam diskusi itu, Ciela menyampaikan bahwa kerajaan Quistador ingin membentuk aliansi dengan Liam. Syarat utamanya adalah perjanjian non-agresi militer antara kedua pihak. Bagi Liam, ini adalah tawaran yang sangat menguntungkan. Setelah menyepakati aliansi dan berjabat tangan, Liam mengajak Ciela berkeliling kota untuk memperlihatkan berbagai inovasi yang telah dibangunnya. Melihat cahaya menerangi setiap bangunan dan semua rumah memiliki akses terhadap fasilitas sihir membuat Ciela sangat terkejut. Mengetahui semua warga dapat menggunakan sihir, Ciela menduga bahwa wilayah Liam memiliki banyak kristal sihir atau kristal yang terbentuk dari akumulasi sihir yang terbuang. Mendengar hal itu, Liam langsung bersemangat untuk mencarinya. Dia berharap dapat memanfaatkan kristal tersebut untuk keperluan sihir. Namun, setelah berhasil menemukannya, Radon menjelaskan bahwa kristal itu tidak berguna untuk keperluan sihir, tetapi memiliki nilai jual yang sangat tinggi, bahkan melebihi berlian dalam ukuran yang sama. Beberapa waktu kemudian, Liam mengirimkan kristal sihir berkualitas tinggi sebagai hadiah ke kerajaan Quistador.
Hasilnya terbilang sangat positif. Pihak Kuistador menyukai kristal tersebut dan segera mengirimkan hadiah sebagai tanda persahabatan.